Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ziri Nazifa Azmi dengan NPM 2314515102 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi makhluk hidup. Identifikasi makhluk hidup merupakan suatu mikroorganisme yang mampu mempertahankan dirinya dari perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan dikotil dan monokotil. Tumbuhan dikotil adalah tumbuhan dengan akar tunggang, batang bercabang berkambium, serta daun yang melebar. Tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang memiliki akar serabut, batang tidak bercabang tidak berkambium, dan daunnya itu dia menyirip atau memanjang. Hewan dibedakan menjadi dua, yaitu avertebrata dan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya kucing, kuda, sapi. Dan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya cacing, kupu-kupu, siput. Perkenalkan, nama saya Paul Dorgin Planginangin, NPM 2314151050. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengenalan mikroskop dan penggunaannya. Mikroskop dibagi menjadi dua, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu berdasarkan kegiatan pengamatan dan kerumitan kegiatan pengamatan yang dilakukan. Berdasarkan kerumitan kegiatan pengamatan yang dilakukan, mikroskop dibagi menjadi dua, yaitu mikroskop sederhana dan mikroskop riset. Sedangkan berdasarkan kegiatan pengamatannya, mikroskop dibedakan menjadi mikroskop direksi untuk mengamati permukaan dan mikroskop monokuler dan binokuler untuk mengamati bagian sel. Mikroskop monokuler merupakan mikroskop yang hanya memiliki satu okuler, dan binokuler memiliki dua lensa okuler. Ada dua bagian utama yang umumnya menyusun mikroskop. Yang pertama, bagian optik, yang terdiri dari lensa, objektif, dan lensa okuler. Yang kedua, bagian non-optik, yang terdiri dari kaki dan lengan mikroskop, diafragma, meja objek, meja privat, pemutaran halus dan kasar, penjepit kaca objek, cermin, kondensor, dan sumber cahaya. Baik lensa objektif maupun lensa okuler, keduanya merupakan lensa cembung. Secara garis besar, lensa objektif menghasilkan suatu bayangan, sementara yang mempunyai sifat semu, terbalik, dan diperbesar terhadap posisi benda mula-mula. Lalu yang menentukan sifat bayangan akhir selanjutnya adalah lensa okuler. Pada mikroskop cahaya, bayangan akhir mempunyai sifat yang sama seperti bayangan sementara, semu, terbalik, dan lebih lagi diperbesar. Pada mikroskop elektron, bayangan akhir mempunyai sifat yang sama seperti gambar benda nyata, sejajar, dan diperbesar. Jika seseorang yang menggunakan mikroskop cahaya meletakkan huruf A di bawah mikroskop, maka yang terlihat adalah huruf A yang terbalik dan diperbesar. Hai semua, perkenalkan nama saya Randy Primatama dengan NPM 2314151107. Saya dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang materi pembelajaran mikroskopi jaringan tanaman dan hewan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan-jaringan yang berbeda dapat bekerja sama untuk suatu fungsi psikologis yang sama membentuk organ. Jaringan permanen dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan pelindung, terdiri dari sel-sel yang menyusun lapisan luar dan bagian-bagian tumbuhan yang masih muda. Yang kedua yaitu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terdiri dari penyusun xilem dan floem. Yang ketiga yaitu jaringan dasar. Jaringan dasar mencakupi parenchyma, mesenchyma, dan sclerenchyma. Tubuh hewan tersusun atas banyak sel pada tempat
tertentu. Sel-sel itu membentuk jaringan. Contoh jaringan pada hewan adalah jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan tulang. Jaringan berkelompok bersama melaksanakan fungsi tertentu membentuk suatu organ, misalnya jaringan jantung dan hati. Beberapa jaringan bekerja sama untuk melaksanakan fungsi tertentu membentuk sistem organ. Misalnya sistem pencernaan, sistem transportasi, sistem dan sistem reproduksi. Jaringan, organ, dan sistem organ bersama-sama membentuk tubuh organisme. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silaura Sidabutar dari kelas Kehutanan A dengan NPM 2314151011. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan budidaya tanaman yang dilakukan dengan metode non-konvensional. Metode ini melibatkan pertumbuhan dan pengembangan jaringan tanaman secara in vitro, artinya dilakukan di luar lingkungan alaminya dalam wadah kultur yang terkontrol. Kultur jaringan adalah suatu metode dalam bioteknologi yang memungkinkan perbanyakan tanaman secara aseptif dan kontrol yang lebih baik atas kondisi pertumbuhan mereka. Metode ini melibatkan isolasi dan perbanyakan jaringan tanaman di lingkungan laboratorium yang terkontrol. Kultur jaringan dapat dilakukan menggunakan berbagai bagian tanaman, seperti daun, akar, atau batang. Dalam proses ini, jaringan yang diisolasi ditempatkan dalam medium nutrisi yang kaya dengan zat-zat yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman tersebut. Dalam perbanyakan tanaman dengan teknik kultur jaringan, terdapat beberapa tahapan penting yang perlu dilalui. Berikut adalah 7 tahapan yang umumnya terjadi dalam proses kultur jaringan. Yang pertama, pembuatan media agar. Tahap ini melibatkan persiapan media pertumbuhan yang sesuai untuk kultur jaringan. Media agar umumnya terdiri dari nutrisi yang diperlukan oleh tanaman untuk pertumbuhan optimal. Yang kedua, pemilihan tanaman induk atau explant. Pada tahap ini, tanaman induk yang akan digunakan sebagai sumber jaringan untuk multiplikasi dipilih dengan cermat. Explant dapat berubah bagian tanaman seperti ujung pucuk, daun, batang, atau akar. Yang ketiga, sterilisasi. Tahap sterilisasi sangat penting untuk mencegah kontaminasi mikroba yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Explant yang telah dipilih biasanya akan disubkultur atau direndam dalam larutan pemutih atau disanitasi menggunakan agen sterilisasi lainnya sebelum ditanamkan pada media agar. Yang keempat, multiplikasi. Setelah explant steril, tahap multiplikasi dimulai. Explant tersebut ditempatkan pada media agar yang telah disiapkan sebelumnya, yang mengandung nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Dalam kondisi yang sesuai, explant akan tumbuh dan membentuk kalus atau tunas baru. Yang kelima, pengakaran. Setelah tunas baru terbentuk, tahap pengakaran dimulai. Tunas tersebut dikeluarkan dari media pertumbuhan dan ditanamkan pada media yang mengandung nutrisi untuk merangsang pertumbuhan akar. Dalam tahap ini, penting untuk menjaga kelembapan dan kondisi lingkungan yang tepat untuk memfasilitasi pengembangan akar yang sehat. Yang keenam, aklimatisasi. Tahap aklimatisasi melibatkan penyesuaian tanaman yang telah tumbuh secara in vitro di laboratorium dengan kondisi lingkungan luar, yaitu kondisi di luar laboratorium. Tanaman yang telah tumbuh harus ditempatkan dalam lingkungan yang lebih terbuka secara bertahap untuk membiasakan diri dengan suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya yang berbeda. Yang ketujuh, penanaman di lapangan. Setelah tanaman menjalani tahap aklimatisasi dan dianggap cukup kuat, mereka dapat ditanam di lapangan atau tempat yang sesuai untuk pertumbuhan selanjutnya. Tahap ini melibatkan pemindahan tanaman dari kondisi laboratorium ke lingkungan luar yang lebih luas, di mana tanaman akan melanjutkan pertumbuhannya dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Pembagian ruangan laboratorium kultur jaringan berdasarkan kegiatan-kegiatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ruang analisa. Ruangan ini biasanya digunakan untuk tempat menganalisis, mengamati, dan mendiskusikan hasil perlakuan terhadap explant yang telah ditanam terdahulu. Hasil perlakuan yang telah dilakukan terhadap explant tertentu perlu diamati untuk melihat perbedaannya dan untuk membandingkannya dengan keadaan awal explant sewaktu ditanam. Oleh sebab itu dibutuhkan alat-alat dan ruangan untuk analisa lebih lanjut. Yang kedua, ruang persiapan. Ruangan sterilisasi adalah ruangan tempat di mana seluruh alat kultur jaringan dibersihkan. Untuk mensterilkan alat yang tidak terkontaminasi, alat yang dibutuhkan dalam ruangan ini adalah wastafel dan autoclave. Yang ketiga, ruang transfer merupakan ruang di mana pekerjaan aseptik dilakukan. Dalam ruangan ini dilakukan kegiatan isolasi tanaman, sterilisasi, dan penanaman
penamaan explant dalam media. Ruangan ini harus berhubungan dengan ruangan kultur karena setelah penamaan, maka botol berisi tanaman dibawa ke ruang kultur. Yang keempat, ruangan kultur atau inkubasi merupakan ruangan yang paling besar dibandingkan dengan ruangan yang lain. Ruangan ini berisi rak-rak kultur yang berfungsi untuk menampung botol-botol kultur yang berisi tanaman. Yang kelima, ruang stok atau media. Jadi, ruangan ini berfungsi sebagai ruang untuk menyimpan media tanam yang sudah di-autoclave. Ruang stok sebaiknya dingin dan gelap, serta kebersihannya harus dijaga. Yang keenam, ruang timbang atau bahan kimia. Ruang ini berisi stok bahan-bahan kimia, timbangan analitik, magnetik, stirer, dan lemari es. Hanya sekian penjelasan tentang kultur jaringan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Amanu, mahasiswa dari jurusan Kehutanan Universitas Lampung dengan NPM 2314151035. Izinkan saya untuk menjelaskan alat-alat aseptik kultur jaringan. Yang pertama yaitu ada glass beaker. Glass beaker itu berfungsi untuk menuangkan media dan pembuangan pasca sterilisasi. Glass beaker itu gambarnya seperti ini. Dan yang kedua itu ada gelas ukur. Gelas ukur itu berfungsi untuk mengukur larutan untuk media sterilisasi yang gambarnya seperti ini. Dan yang ketiga itu ada pinset ujung bengkok. Pinset ujung bengkok itu yang berfungsi untuk memindahkan explant atau media dari yang tanaman yang akan dikultur itu, yang gambarnya seperti ini. Terus yang keempat itu ada spatula. Spatula ini berfungsi untuk mengambil embrio anggrek, biasanya digunakan seperti itu. Gambarnya seperti ini. Terus yang kelima itu ada Erlenmeyer. Erlenmeyer ini berfungsi